Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk Show Almanesia. Di mana di sini kita akan membahas hal-hal yang seru dan sudah pasti bermanfaat, insya Allah. Nah, guys, jadi di bincang-bincang pada hari ini kita akan membahas mengenai keberhasilan proses produksi dalam konteks konversi. Bersama saya Rizky Purnama Akbar, bersama-sama kita akan mengungkap sebuah seluk-beluk yang mendorong proses produksi yang efisien dan pengaruhnya terhadap konversi yang berhasil. Dunia kita didorong oleh proses dari bahan mentah hingga produksi jadi. Setiap langkah diperhitungkan. Hari ini kami menyoroti hubungan yang sering diabaikan tetapi penting antara proses produksi yang disederhanakan dan konversi akhir dari upaya tersebut hingga menjadi sukses. Bayangkan ini, sebuah jalur produksi yang dioptimalkan dengan cermat, di mana setiap roda gigi berputar dengan lancar dalam harmoni dan setiap pekerja bekerja dengan presisi. Ini bukan hanya tentang kecepatan, ini tentang efektivitas. Proses produksi yang lancar tidak hanya mempercepat pembuatan barang, tetapi juga membuka jalan untuk peningkatan kualitas. Dan kualitas itu, teman-teman, menjadi landasan dari pertobatan yang berhasil. Di era wawasan berbasis data ini, pemantauan dan analisis metrik produksi tidak bisa cukup ditekankan. Visibilitas sudut lain ke dalam alur produksi membantu mengidentifikasi hambatan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memprediksi potensi gangguan. Seperti yang kita semua tahu, kesalahan dalam rantai produksi dapat menyebabkan hilangnya peluang dan penurunan tingkat konversi. Nah guys, untuk membahas lebih lanjut mengenai keberhasilan proses produksi massal dalam konteks konversi, di sini saya sudah mengundang seorang usahawan muda di SMK Al-Mansyuriah. Siapakah itu? Inilah Ismi Nur Azizah. Say halo Kak. Halo guys, saya Ismi Nur Azizah. Nah, kalau boleh tahu nih ya, menurut beritanya, Kak Ismi itu seorang usahawan muda yang sedang merintis usaha. Nah, usaha apa sih yang saat ini sedang Kak Ismi jalani? Saya bersama rekan-rekan di sana membuat usaha makanan ringan. Kalau boleh tahu makanan ringan seperti apa sih yang Kak Ismi buat? Ya, seperti makaroni pedas, seblak, kering, cimal buaya, dan lain-lain. Wah, kayaknya sangat enak ya. Jadi pengen ini teh. Kalau coba silahkan beli. Linknya ada di deskripsi. Nah, kembali ke topik ini. Bagaimana sih keberhasilan Kak Ismi dalam proses produksi massal dalam konteks konversi? Saya memiliki 5 indikator utama dalam keberhasilan tahapan produksi massal. Pertama, modal. Modal menjadi salah satu penentu dari keberhasilan suatu produksi massal. Untuk memproduksi barang dalam jumlah besar, maka dibutuhkan modal yang lumayan besar juga. Modal tersebut akan digunakan untuk membeli peralatan produksi dan bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi. Kedua, pendapatan. Produksi massal dikatakan berhasil apabila bisa menghasilkan pendapatan sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum melakukan produksi, para pengusaha biasanya telah melakukan perhitungan potensi pendapatan yang akan diperoleh. Ketika target ini bisa dicapai atau terlampaui, maka produksi massal bisa disebut berhasil. Ketiga, volume penjualan. Produksi massal akan menghasilkan produk dalam jumlah besar. Produksi massal bisa dikatakan berhasil apabila volume penjualan meningkat sehingga tidak terjadi penumpukan hasil produksi di gudang. Keempat, output produksi. Biasanya pengusaha akan menetapkan target produksi harian. Ketika target ini tercapai, maka tahapan produksi massal bisa dikatakan berhasil. Terakhir, tenaga kerja. Ini merupakan hal yang harus yang ada pada proses produksi massal.
Tenaga kerja ini ialah orang-orang yang bertugas untuk memproduksi suatu produk. Ketersediaan tenaga kerja, kecakapan, dan kemampuan memahami bidang pekerjaan menjadi salah satu penentu keberhasilan dari produksi massal. Jadi KIS ini memiliki lima indikator. Kalau boleh tahu ya, di era gempuran maraknya produksi massal yang dilakukan dan maraknya juga persaingan yang ketat, bagaimana nih strategi KISMI dalam memproduksi atau memasarkan usaha atau barang dari yang KISMI buat gitu? Pertama, kenalilah pelanggan Anda. Pelanggan adalah raja. Istilah tersebut memang benar. Sang raja sangat senang apabila dilayani dengan baik. Kedua, pilih lokasi yang strategis. Faktor penting dalam strategi pemasaran lainnya adalah masalah pemilihan tempat. Anda perhatikan outlet atau toko-toko lainnya selalu berada di jalan yang sibuk di mana trafik lalu lalang orang sangat tinggi. Itu merupakan strategi mereka dalam membidik pelanggan potensial. Maka usaha untuk memilih lokasi yang tepat, strategis, agar kesempatan bisnis Anda untuk dapat diakses oleh pelanggan lebih terbuka. Ketiga, menggunakan internet marketing. Salah satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan ialah internet marketing. Dengan menampilkan produk usaha Anda pada situs jejaring sosial, maka Anda dapat mengetahui selera konsumen dan apa yang mereka butuhkan. Keempat, lakukan promosi. Dalam rangka pengenalan produk, bisa juga dilakukan secara aktif begini sebuah perusahaan turut berpartisipasi dalam event-event pameran dan eksebisi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan tujuan kegiatan ini terbukti dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap eksistensi perusahaan itu sendiri. Lakukanlah promosi secara rutin walaupun sekecil-kecil promosi, karena dengan promosilah jualan akan terjadi dengan cara-cara kreatif sehingga para pelanggan tidak merasa bosan. Dan terakhir, menjalin hubungan dengan pelanggan. Di era teknologi sekarang ini, di mana pelanggan tidak lagi hanya berhubungan dengan perusahaan, tetapi juga dengan sesama pelanggan lainnya. Seorang pelanggan yang kecewa bisa dengan mudah mengungkapkan rasa kecewanya melalui tulisan di blog ataupun melalui sosial media yang tentu saja akan cepat tersebar dan dilihat oleh pelanggan dan calon pelanggan lainnya. Hal ini tentunya sangat merugikan perusahaan. Nah, satu lagi nih Kak, apa sih tantangan yang KISMI hadapi dalam proses produksi massal ini, baik dari luar maupun dari dalam? Ya, ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Di antaranya butuh modal yang besar. Produksi massal membutuhkan modal yang besar karena perusahaan perlu mempersiapkan mesin, bahan baku, dan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan biaya penyimpanan barang hasil produksi. Hal ini dapat menjadi kendala bagi perusahaan manufaktur yang memiliki keterbatasan dunia. Kedua, rentan terjadi penurunan motivasi kerja. Produksi massal cenderung monoton dan berulang-ulang sehingga dapat menyebabkan penurunan motivasi kerja pada pekerja. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan produktivitas kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan motivasi pekerja agar tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurang fleksibel. Mesin-mesin pada produksi massal telah terprogram untuk memproduksi barang dalam jumlah besar. Hal ini membuat produksi menjadi kurang fleksibel dan sulit untuk beradaptasi dengan permintaan pasar yang berubah-ubah. Terakhir, tidak ada variasi produk. Produk jenis ini memproduksi barang dalam jumlah besar dengan spesifikasi. Hal ini membuat produksi hasil cenderung tidak bervariasi dan kurang inovatif. Nah guys, jadi dalam proses produksi kita pasti memiliki tantangan tersendiri dan kita harus siap akan tantangan tersebut. Oleh karena itu kita harus memiliki strategi dalam proses produksi. Nah, sebelum kita tutup talk show pada hari ini ya Kak, coba sih Kakak berikan motivasi dan juga pesan nih untuk para usahawan muda di luar sana supaya tidak pantang menyerah dalam melakukan bisnisnya. Sedikit dari saya, jangan pernah menyerah. Pemenang tidak pernah menyerah dan orang yang menyerah tidak pernah menang. Boleh tepuk tangan. Bagus. Baik, tidak terasa
waktu kita mani-mani Anda sudah berakhir. Sampai jumpa di talkshow berikutnya. Dan